Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Nur Hakim, guru SMK Asy-Syafiyah 2 Jakarta Timur, sekaligus mahasiswa PPG Guru PAI tahap 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001290. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Asy-Syafiyah 2 Jakarta Timur dengan mata pelajaran PAI, materi penyebaran agama Islam di Indonesia. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilanjutkan dengan pembacaan Aqidah Mujmalah. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
absen kehadiran kalian pada hari ini. Yang pertama, Ardian Ahmad Fajri, Alif Rabbani, Denis, Herdiansa, Indas, Juwita, Marwa, Fahrul, Nabila, Najwa, Francisca, Radit, Revana, Revana. Kenapa? Riana, Safa, Sarah, Daskia. Jadi yang termasuk hari ini Revana ya. Kita doakan mudah-mudahan Revana lekas sembuh. Sehingga bisa sekolah lagi, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita belajar, Bapak ingin mengecek kebersihan kelas kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang pikir? Tadi pagi dibersihkan nggak? Berapa anak yang pikir hari ini? 4 anak. Mau ngecek dulu ya kebersihannya ya. Ya, setelah Bapak cek, alhamdulillah kelas ini bersih. Kita harus menjaga kebersihan. Karena kita tahu kebersihan itu sebagian daripada iman. Patuh minal iman. Dan selanjutnya untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, yang cinta tanah air tersebut juga bagian daripada iman. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuki materi pada hari ini, Bapak ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari Al-Kuliyatul Khamsah. Masih ingat? Al-Kuliyatul Khamsah adalah prinsip dasar kehidupan. Ada 5 prinsip dasar kehidupan yang perlu kalian ketahui. Masih ingat ya? Apa saja?
Yang pertama Ibduddin, terus yang kedua Ibdu Nasl, ketiga Ibdu Nafsi, keempat Ibdu Akal, yang kelima Ibdu Ma. Masih ini ya semua definisinya ya. Yang pertama Ibdu Adi. Ayo, tahu jawabannya silakan. Artinya melindungi dan memelihara keimanan serta ajaran agama Islam. Iya betul. Contohnya? Contohnya kewajiban sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Ya, itu adalah Ibduddin, menjaga agama dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, Ibdu Nafsi. Ya, silakan. Ini menjaga hak hidup manusia dari pembunuh dan penyiksa dan bahaya lainnya. Contohnya larangan membunuh orang lain dan bunuh diri. Nah, ini contoh Ibdu Nafsi, menjaga diri, baik diri kita sendiri ataupun diri orang lain. Contohnya tadi, jangan bunuh diri ataupun membunuh orang lain. Yang ketiga itu juga apa? Ibnu Akal. Silakan. Bukan menjaga akal dari akal yang merusak kemampuan berpikir. Contohnya. Nah, ini Ibnu Akal, kita wajib menjaga akal kita. Contohnya jangan sampai kita menggunakan narkoba yang dapat yang mampu merusak akal pikiran kita. Itu yang ketiga ya. Yang selanjutnya yang keempat apa? Ibnu Nasri, Ibnu Nasr apa? Itu menjaga keturunan dan kehormatan. Menjaga keturunan dan kehormatan manusia. Contohnya? Contohnya dari Contoh dari Ibnu Nasr, menjaga keturunan itu tidak berzina dan juga dengan cara menikah dengan sah, biar keturunannya baik. Yang kelima atau yang terakhir adalah itu, ya silakan. melindungi hak milik atau harta. Melindungi atau menjaga hak milik ataupun harta kita. Contohnya? Contohnya itu larangan mencuri, korupsi dan riba. Ini harus kita ingat juga ya, jangan sampai kita mencuri, terus korupsi dan berbuat riba, karena semuanya itu adalah perbuatan yang dilarang agama. Itu adalah materi tentang al-kuliyatul khamsah yang kita telah pelajari di minggu lalu. Untuk pagi hari ini materi kita adalah meneladani peran ulama dalam menyebar ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya ulama Wali Songo di tanah Jawa. Kalian kenal siapa Wali Songo? Apalkan nama-namanya? Siapa saja Wali Songo? Yang pertama Sunan Kalijaga, boleh. Terus kedua Sunan Ampel, terus Sunan Gresik, Sunan Bonang, terus udah dari Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan yang terakhir Sunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Bisa lihat jangan lupa ya, meneladani dakwah Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, masuknya Islam ke Indonesia. Daerah pertama dari Pulau Indonesia yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Berawal dari daerah itulah Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok Indonesia.
perkembangan Islam berlangsung cukup cepat karena adanya peran para saudara muslim dari berbagai wilayah, ulama, serta ada dai. Nih sebagai penggeraknya, saudagar muslim, ulama, dan dai. Kalian tahu dai? Dai itu dalam bahasa Arab adalah pengajak, ya. Mengajak kepada jalan agama Islam, namanya dai. Selanjutnya para pedagang menyebarkan agama Islam di Indonesia melalui 2 jalur sebagai berikut. Yang pertama, jalur utara dengan rute Arab atau Mekah dan Madinah, lalu ke Damaskus, Baghdad, Gujarat atau India ini ya, Sri Lanka, barulah masuk ke Indonesia. Itu jalur utara. Yang kedua, jalur selatan. Jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, dari Yaman langsung ke India, Gujarat, Sri Lanka, lalu masuk ke Indonesia. Itu adalah rute masuknya agama Islam dari jalur selatan. Selanjutnya, nama-nama wali songo yang telah kalian sebutkan tadi. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau biasa kita kenal dengan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim ini merupakan wali tertua, ya, wali tertua di antara wali songo yang mensiarkan agama Islam di Jawa Timur, sehingga dikenal dengan nama Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim ini menetap di Gresik dengan mendirikan masjid dan pesantren sebagai tempat mengajarkan Islam kepada para santri dan para penduduk agar menjadi umat Islam yang bertakwa. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi bertepatan dengan 882 Hijriah dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Makam beliau ini dekat alun-alun, yang namanya alun-alun itu kan ramai ya. Itu mungkin kurang lebih makamnya di sini, alun-alunnya di Jalan Raya di depan itu. Jadi memang berdekatan. Ya, kebetulan Bapak beberapa kali ke sana. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel itu nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Jadi umur beliau 80 tahun. Dimakamkan di Ampel, Surabaya. Sunan Ampel menikah dengan seorang putri Tuban bernama Nyi Ageng Manila dan dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama adalah Maulana Mahmud Ibrahim atau biasa kita sebut dengan Sunan Bonang. Yang kedua Syarifuddin atau biasa kita sebut dengan Sunan Gajah. Yang ketiga Nyi Agung Maloka, dan yang keempat putri yang menjadi istri Sunan Kalijaga. Selanjutnya adalah Sunan Bonang. Sudah tahu ini Sunan Bonang tadi adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang nama aslinya adalah Maulana Mahmud Ibrahim. Sunan Giri adalah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Ayahnya Maulana Ishak berasal dari Pasai dan ibunya Sekar Daru, putri Raja Blambang Minah Sembuyu. Beliau lahir di Blambangan, sekarang Banyuwangi, ya, di timur Jawa Timur, Banyuwangi, pada abad ke-15 Masehi, sekitar tahun 1442 Masehi, dan wafat pada tahun 1506 Masehi. Dimakamkan di Dusun Giri, Desa Giri, Gresik, Jawa Timur. Ini juga termasuk di Gresik ya makamnya, cuma agak tinggi
di dataran tinggi. Beda dengan Sunan Gresik Maulana Isakani. Beda kalau beliau di alun-alun di kotanya Gresik, kalau Sunan Giri di dataran tinggi. Yang selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid. Beliau ini keturunan raja dan satu-satunya wali Songo yang memang benar-benar darahnya darah Jawa. Kalau yang lain kan masih keturunan Sunan Ampel, masih keturunan Sunan Gresik, yang masih ada darah Ahlul Bait, masih ada darahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia keturunan dari Raja Jawa yang terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan juga penjaga. Beliau adalah seorang mubalik yang berdakwah sambil berkelana. Di dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian rakyat berupa gamelan, wayang, serta lagu-lagu daerah. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat pada abad ke-16 Masehi atau sekitar tahun 1580 Masehi. Dimakamkan di desa Kadilangu sebelah timur laut Kota Demak di Jawa Tengah. Itu bisa Sunan Kalijaga. Yang selanjutnya Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Syahid, putra dari Sunan Kalijaga. Beliau lahir pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada awal abad ke-16 Masehi. Hampir satu abad. Dimakamkan di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Ini lebih tinggi lagi nih. Kalau kalian ke sana, ini makamnya pegunungan. Ya, lebih tinggi lagi tempat ketemu. Walaupun tinggi jauh, tetap pengunjungnya 24 jam tidak pernah sepi, ramai terus. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati, satu-satunya Sunan yang berada di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati lebih dikenal dengan sebutan materi kita pada pagi hari ini tentang Wali Songo yang merupakan agama Islam di tanah Jawa. Silakan dari sini mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan istilah molimo? Pertanyaannya sangat bagus sekali pertanyaannya ya. Ini istilah molimo yang digunakan oleh Sunan Ampel. Molimo itu bahasa Jawa. Mo artinya tidak mau, atau bahasa Betawi itu oga. Limo itu perkara tidak ingin melakukan perkara lima atau lima perkara yang dilarang. Yang pertama adalah mau main, tidak ingin main di sini adalah judi atau taruh. Karena zaman dulu masih banyak pribumi itu yang berjudi dengan taruhan. Contohnya yang memadu ayam jago dan sebagainya. Itu adalah mau main. Selanjutnya yang kedua adalah mau madak. Mau madak itu tidak ingin memakai obat, seperti narkoba. Mau madak. Yang ketiga adalah mau mobil, tidak ingin minum. Maksudnya adalah minuman keras. Kalau zaman dulu mungkin tuak atau cium ya. Mau mobil. Yang keempat adalah mau maling, tidak mau maling atau mencuri
Kata orang lain. Yang kelima, wadon, tidak mau bermain perempuan, berzina dan sebagainya. Ini kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita yang minggu lalu tentang Al-Qulatul Khamsah, ini punya kaitan. Karena memang Al-Qulatul Khamsah atau limo ini adalah dasar hidup seorang muslim. Itu biasa dengan perintah Allah dan dari larangannya. Suruh paham? Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Kalau benar jadi masih keturunan dari Rasulullah. Apakah benar Sunan Gunung Jati masih keturunan Prabu Siliwangi? Bagus sekali nih ya. Ini juga dengan sejarah. Menurut beberapa sumber yang dapat ketahui, benar Sunan Gunung Jati ataupun Syarif Hidayatullah itu masih keturunan Prabu Siliwangi, raja yang berkuasa di tanah Pajajaran. Ya, dari mana Pak? Prabu Siliwangi itu punya anak yang namanya Rara Santan, perempuan itu loh, Rara Santan itu kakaknya Kian Santang. Kalian mungkin sering melihat Kian Santang ya di TV ya. Ya dan mungkin juga nggak berbeda sama bapak. Kian Santang. Beliau masuk Islam dan belajar dengan gurunya. Terus ketika beliau dewasa, beliau naik haji. Rara Santan dan Kian Santang naik haji pergi ke Mekah. Setelah naik haji bertemu dengan Raja Mekah, Raja Arab. Kalau nggak salah namanya Abdullah bin siapa gitu ya, Raja Arab yang bernama Abdullah, lalu dinikahi. Karena apa? Karena Rara Santan ini wajahnya mirip dengan almarhumah istri sebelumnya. Karena mirip akhirnya dinikahi. Karena sudah dinikahi oleh Raja Arab. Lahirlah dua putra, yang pertama Nuruddin, kakaknya Syarif Hidayatullah, dan yang kedua putranya terakhir Syarif Hidayatullah. Kalau Nuruddin melanjutkan pemerintahan kerajaan di Arab, sedangkan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah melanjutkan dakwahnya mengikuti pamannya yaitu Kian Santang di Cirebon. Jadi benar ya, menurut beberapa sumber Sunan Syarif Hidayatullah itu masih ada keturunan dari Prabu Siliwangi. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya berupa LKPD. LKPD itu tempat kerja peserta didik melalui Google Form. Ya, silakan kalian buka HP kalian. Bapak masukkan ke grup ya. Nanti Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tugas-tugas tersebut. Sudah bisa juga ya? Ya, silakan Bapak kasih waktu 10 menit.
Ya. Oke, sudah waktunya sudah habis ya, sudah 10 menit. Nah sekarang waktunya evaluasi. Nah, setelah kalian mengerjakan, kalian kirim kembali ke Bapak, nanti akan Bapak koreksi. Terus sebelum koreksi di sini kita akan evaluasi. Bapak tunjuk ya, satu anak. Langsung saja ke pilihan gandanya. Nomor 1 silakan dibaca kelas. Kegiatan dan semangat para guru dakwah melalui berbagai saluran islamisasi di Indonesia berperan penting terhadap keberhasilan dakwah di Indonesia. Salah satunya adalah saluran kesenian tradisional. Hal ini dikarenakan B. Masyarakat Indonesia menyukai kesenian tradisional. Benar atau tidak jawabannya? Kegigihan semangat para juru dakwah melalui berbagai saluran islamisasi di Indonesia berperan penting terhadap keberhasilan dakwah di Indonesia. Salah satunya adalah saluran kesenian tradisional. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia menyukai kesenian tradisional. Ya betul. Jawabannya nomor 1 adalah B. Ya, silakan bintang nomor 2 Heliana. Jadi jawabannya adalah betul semua yang lain? Ada jawaban yang berbeda? Tidak ada. Yang betul jawabannya adalah adanya fakta bahwa mayoritas muslim di Jawa Barat bermadzhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Lanjut nomor 3 ya. Silakan dibaca Dwita. Jawabannya ada yang beda? Apa jawabannya? Ya. Umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan darat melalui jalur maritim. Ya, untuk selanjutnya. Baik, kita baru saja menyelesaikan tugas berikut evaluasinya. Sepertinya kalian perlihatkan bagaimana kalau kita speaking dulu, biar fokus lagi, biar tambah semangat lagi. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ikuti Bapak ya. Ikuti Bapak. Tangan di depan. Ikuti di depan. Udah, ikuti Bapak. Fokus. Tulis angka 1. Kalau Bapak bilang tulis angka 1, kalian tulis angka 1. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dengan jari. Sekarang dengan kepala. Oke. Nah, biar nggak ngantuk, biar fresh lagi kalian.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan duduk. Bapak rasa cukup ya. Terima kasih sudah fokus pada hari ini, pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan materi kita ini tentang meneladani ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Wali Songo bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.